Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NPM 0440332238.009. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami dalam pemrograman Python. Pertama, kita akan membahas apa itu pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membangun situs, software, atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan terutama untuk yang masih pemula. Dalam beberapa tahun terakhir, Python menjadi bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di berbagai belahan dunia. Ia bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari machine learning, pengujian perangkat lunak, sampai website. Lalu ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan untuk menyimpan nilai data. Saat menggunakan Python, kamu tidak perlu mendeklarasikan variabel sebelum menggunakannya, cukup berikan nama dan nilai, lalu Python akan menentukan tipe datanya. Namun ada aturan dalam penamaan variabel di Python yang harus dipahami. Saat memberikan nama pada variabel, ada beberapa aturan dan konvensi yang harus diikuti. Pertama, dimulai dengan huruf atau garis bawah. Nama variabel harus dimulai dengan huruf kecil maupun kapital atau garis bawah. Kedua, tidak dimulai dengan angka. Meskipun angka dapat dimasukkan dalam nama variabel, variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan karakter khusus. Nama variabel hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Keempat, tidak menggunakan kata kunci Python. Kata kunci atau reserved word di Python seperti if, else, while, and, or, dan lain-lain tidak diboleh gunakan sebagai nama variabel. Ada juga tipe data. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Berikut adalah tipe data dari bahasa pemrograman Python. Ada tipe data boolean, contohnya true atau false. Menyatakan benar true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Ada string, contoh ayo belajar Python. Menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain. Diapit tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Lalu ada integer, contohnya 25 atau 1209, yang menyatakan bilangan bulat. Lalu ada float, 3,14 atau 0,99, menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Ada heksadesimal, 9A atau 1D3, menyatakan bilangan dalam format heksa, bilangan berbasis 16. Ada kompleks, 1 tambah 5J, menyatakan pasangan angka real dan imaginary. Lalu ada list, contohnya XYZ 786 2,23, atau yang bisa disebut data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Lalu ada tuple, contohnya XYZ 768 atau 2,23, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Diktionary, contohnya nama, ID, data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai.
Debugging atau kesalahan. Kesalahan adalah masalah yang terjadi dalam suatu program karena operasi tidak sah yang dilakukan oleh pengguna atau kesalahan pemrograman yang menghentikan aliran normal program. Jenis kesalahan umum di Python. Ada kesalahan sintaks. Kesalahan sintaks muncul ketika kode Anda tidak mengikuti sintaks bahasa Python yang benar. Misalnya, dalam gambar pertama mencoba untuk menetapkan nilai 6 ke variabel y dalam pernyataan if, tapi saya menggunakan tanda sama dengan tunggal dan bukan tanda sama dengan ganda. Ini akan menimbulkan kesalahan sintaks karena Python mengharapkan operator perbandingan setelah pernyataan if. Untuk memperbaiki kesalahan ini, ubah baris untuk menggunakan tanda sama dengan ganda untuk perbandingan seperti pada gambar kedua. Lalu ada kesalahan nama. Kesalahan nama muncul ketika Anda menggunakan variabel atau fungsi yang belum ditentukan. Pastikan variabel atau fungsi didefinisikan dan dieja dengan benar. Dalam gambar pertama kode ini, saya mencoba mencetak nilai variabel y, tapi saya belum menentukannya dimanapun dalam kode ini akan menimbulkan kesalahan nama, karena Python tidak tahu apa itu y. Untuk memperbaiki kesalahan ini, kita harus mendefinisikan y di suatu tempat dalam kode kita sebelum menggunakannya seperti gambar kedua. Lalu ada kesalahan tipe. Kesalahan tipe muncul ketika Anda mencoba melakukan operasi pada dua objek dengan tipe yang tidak kompatibel. Misalnya, Anda mungkin mencoba menggabungkan string dengan bilangan bulat, namun hal ini tidak diizinkan. Kesalahan indeks. Kesalahan indeks muncul ketika Anda mencoba mengakses elemen urutan, seperti daftar atau list atau string yang tidak ada. Misalnya Anda mencoba mengakses entry kelima dari daftar 4 elemen. Lalu kesalahan logika. Kesalahan logika muncul ketika kode Anda gagal memberikan hasil yang diharapkan meskipun secara sintaks benar dan tidak memberikan pengecualian apapun. Input dan output dalam Python. Input dalam Python dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk keyboard, file, atau sumber data lainnya. Fungsi yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna adalah input (tutup). Fungsi ini membaca data yang dimasukkan oleh pengguna dari keyboard dan membalikkan data tersebut sebagai string. Dalam contoh di gambar ini, pengguna diminta untuk memasukkan namanya. Input tersebut disimpan dalam variabel nama dan kemudian digunakan untuk menampilkan pesan selamat datang. Output dalam Python mengacu pada informasi atau hasil yang ditampilkan oleh program kepada pengguna, atau disimpan dalam suatu media seperti file, teks, atau basis data. Fungsi utama untuk mencetak output dalam Python adalah print (tutup). Fungsi ini digunakan untuk menampilkan teks atau nilai variabel ke layar atau ke sumber output lainnya. Dalam contoh di atas, program mencetak pesan "Halo dunia" dan nilai variabel umur. Kesimpulannya, input dan output adalah aspek penting dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan Python. Dengan menggunakan fungsi input dan print untuk interaksi dengan pengguna serta fungsi open untuk bekerja dengan file, pengembang dapat membuat program yang interaktif dan mampu bekerja dengan berbagai sumber dan data eksternal. Control flow dalam Python adalah ide utama yang memfasilitasi pemecahan masalah yang efisien. Sederhananya, aliran counter menggambarkan urutan di mana pernyataan dijalankan dalam suatu program. Hal ini memungkinkan pemrogram untuk menentukan bagaimana program harus bertindak dalam menghadapi keadaan tertentu dan mengambil tindakan yang tepat. Ada beberapa bentuk aliran kontrol yang berbeda, tetapi di sini kita melihat 3 bentuk teratas.
Ada pernyataan if then else menginstruksikan program untuk memilih di antara blok yang berbeda yang akan dijalankan bergantung pada data yang diteruskan ke blok tersebut dan pemeriksaan kondisi yang ditentukan. For loop dijalankan beberapa kali dan biasanya meneruskan sepotong data yang ingin Anda jalankan kode berikut. Terakhir, while loop beroperasi selama suatu kondisi terpenuhi dan merupakan cara yang baik untuk menangani data yang tidak dapat diprediksi. Contoh if then else. Pada gambar contoh INDEFL, sekarang pernyataan if yang pertama salah sehingga kode tidak mengeksekusi 3 baris berikut. Kondisi elif pertama adalah benar sehingga kode mengeksekusi baris yang ditentukan di sana. Terakhir, data tidak mencapai kondisi lain dalam contoh ini, karena data hanya ada dieksekusi ketika kondisi bukan ya atau mungkin. Contoh for loop membuat list yang berisi angka 1-5. Gunakan perulangan for untuk mengulangi setiap angka dalam list. Di dalam perulangan, hitung kuadrat dari angka tersebut dan simpan hasilnya dalam variabel baru. Tambahkan hasil kuadrat ke dalam list baru, cetak daftar baru ke konsol. Perulangan for memungkinkan kita untuk memproses setiap elemen dalam daftar secara berurutan. Di dalam perulangan kita menggunakan operator untuk menghitung kuadrat dari suatu angka. Kita menggunakan list baru untuk menyimpan hasil kuadrat sehingga list asli tidak terubah. Perintah print digunakan untuk menampilkan isi daftar baru ke konsol. Contoh while loop. Kode di atas mengatur jumlah iterasi yang selesai menjadi 0 di awal yang menunjukkan bahwa program belum memproses perulangan while. Baris kedua membuat perulangan while yang menyatakan program harus mengeksekusi kode berikut selama variabel iterasi sama dengan kurang dari 100. Jika iterasi tetap kurang dari 100, program akan menjalankan kode berikut berulang kali. Kode dalam loop kemudian menambahkan 1 ke nilai iterasi dan mencetak sebaris kode ke konsol yang menyatakan program telah menyelesaikan iterasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.